Tiba-tiba beruang masuk rumah, lalu langsung merekam bayi itu dan seketika tewas dengan mengenaskan. Gak sampai di situ, beruang itu juga menyeret Abimanyu dan membawanya ke hutan, friend. Gak lama kemudian ditemui jasad Abimanyu ini udah tercabik-cabik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Fatma yang membahas kisah, kasus, dan fakta unik menarik di seluruh dunia. Aku ucapkan makasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Bagi yang belum, boleh banget subscribe sekarang juga biar kalian tetap update setiap minggunya, friend. Oke, friend, apa yang terbesit di benak kalian ketika kalian itu mendengar kata beruang? Mungkin sebagian dari kita bayangin boneka yang lucu, mengemaskan, dan itu jadi favorit di segala usia. Tapi kalian tahu nggak fakta tentang beruang yang asli? Di mana mereka ini adalah salah satu hewan buas dan merupakan pemangsa terbesar di daratan. Dan mereka ini juga bisa memangsa manusia. Ini ada kisah yang mengerikan di Jepang di suatu pemukiman, di mana beberapa warganya itu tewas karena pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seekor beruang. Lalu seperti apa ngerinya? So siapkan diri kalian and let this story boom your mind. Kalau kita bahas tentang serial killer ya friend, biasanya itu kan identik pelakunya itu manusia. Tapi kali ini pelakunya itu adalah seekor beruang coklat yang menyerang pemukiman baru di Rokusensawa, Sankebetsu, Tomamae, Hokkaido, Jepang. Dan insiden ini kabarnya menewaskan 7 orang dan menjadi insiden penyerangan beruang terbesar di sepanjang sejarah Jepang. Julukan dari insiden ini ada beberapa, friend. Ada yang bilang insiden beruang coklat Sankebetsu, insiden beruang coklat Tomamae, atau serangan beruang Rokusensawa. Dan insiden ini berlangsung dari tanggal 9 Desember 1915 sampai 15 Desember 1915, friend. FYI, friend. Jadi Rokusensawa ini adalah pemukiman baru di mana kondisi waktu itu tuh masih asri, masih alami. Dan di situ juga banyak hutan-hutan, friend. Dan warga di sini tuh juga udah sadar kalau mereka itu nantinya bakal hidup berdampingan dengan binatang. Tapi mereka ini nggak pernah expect, nggak pernah nyangka kalau bakal nemuin insiden yang sangat mengerikan ini, friend. Awal mulanya, friend, pada pertengahan November di tahun 1915, ada seekor beruang itu berdiri di depan pintu keluarga Ikeda. Keluarga Ikeda ini adalah salah satu pemukim yang ada di Rokusensawa, friend. Tapi beruang itu cuma ngambil jagung, terus pergi lagi. Di tanggal 20 November, beruang itu balik lagi, friend, di rumah keluarga Ikeda ini. Karena udah 2 kali balik, kepala keluarga Ikeda ini udah mulai khawatir kalau beruang ini bakalan balik lagi, friend. Lalu karena khawatir, Ikeda ini mengamankan putranya dan dia ngajak warga sekitar untuk memburu beruang itu tadi. Selang beberapa hari di tanggal 30 November, akhirnya beruang itu berhasil ditemukan dan ditembak, friend. Tapi ternyata tembakan itu gak bikin beruang itu tewas, jadi beruang itu cuma terluka. Lalu beruang itu kabur dan meninggalkan jejak darah. Para warga ini masih mencoba untuk mengikuti jejak beruang itu, friend. Cuman nggak ketemu. Selang beberapa waktu setelah kejadian itu, nggak ada lagi beruang yang datang di pemukiman ini. Jadi para pemburu itu udah mulai yakin nih kalau mungkin beruang itu udah trauma karena kena tembakan dan dia nggak bakal balik lagi, friend. Jadi para warga itu menghentikan perburuan beruang itu. Tapi ternyata dugaan mereka semua itu salah besar, friend. Pada tanggal 9 Desember 1915, tepatnya sekitar 2 minggu setelah insiden itu, beneran, friend, beruang itu balik lagi ke pemukiman ini, tepatnya di rumah keluarga Ota. Pada waktu itu, istri Ota yang bernama Abimanyu lagi main sama anaknya yang masih bayi, friend. Tiba-tiba beruang masuk rumah, lalu langsung merekam bayi itu dan seketika tewas dengan mengenaskan. Gak sampai di situ, beruang itu juga menyeret Abimanyu dan membawanya ke hutan, friend. Gak lama kemudian ditemui jasad Abimanyu ini udah tercabik-cabik. Singkat cerita, tim pemburu ini menemukan beruang yang memangsa Abimanyu sama bayinya tadi sekitar 150 meter di dalam hutan. Dan 5 pemburu itu menembak beruang tadi, tapi cuma 1 peluru yang bisa melukai beruang, friend. Dan lagi-lagi beruang itu bisa kabur. Dan setelah
Insiden ini tentu saja kondisi di pemukiman Rokusensawa itu panik dan ketakutan, friend. Nah, akhirnya para warga itu berinisiatif buat berpatroli, berjaga-jaga. Nah, mereka itu lalu menuju ke rumah keluarga Ota yang barusan kehilangan istri dan anaknya tadi, friend. Mereka berjaga di rumah keluarga Ota ini karena memang rumah ini berada paling ujung, friend, dan dekat dengan hutan. Jadi mereka mikirnya kalau misalnya beruang mau masuk ke pemukiman pasti bakal lewat rumah keluarga Ota. Tapi masih ada 50 warga lainnya yang dikerahkan untuk berjaga-jaga di rumah tetangga keluarga Ota bernama keluarga Miyuki. Bener aja, friend, beruang itu datang lagi masuk ke halaman rumah keluarga Ota. Salah satu warga yang berjaga di rumah keluarga Ota ini sempat nembak beruang itu tapi meleset. Warga lainnya itu juga sempat mau bantu, tapi beruang itu udah terlanjur pergi. Beberapa jam setelah kepergian beruang itu, akhirnya para warga yang berkumpul di rumah tetangga Ota atau di rumah keluarga Miyuki ini memutuskan untuk berpatroli, friend. Jadi mereka itu mungkin mikirnya mau muter untuk nyari beruang itu. Akhirnya 49 orang patroli meninggalkan rumah keluarga Miyuki dan menyisakan 1 orang aja. Tapi berarti kan di rumah itu cuma ada 1 penjaga. Sementara rumah keluarga Miyuki ini menjadi rumah pengungsian dari serangan beruang, friend. Di rumah keluarga Miyuki ini posisinya ada istri dari Miyuki yang bernama Yayo yang lagi ada di dapur bersama 2 orang anaknya. Selain itu ada 2 anak yang mengungsi dan berada di kamar anak ketiga si Yayo tadi. Di kamar lain ada lagi pengungsi, seorang ibu hamil yang lagi tidur. Tapi karena para warga ini patroli, berarti kan mereka itu yang jaga cuma 1 orang, friend. Otomatis di rumah itu minus penjagaan kan. Bener aja, ternyata keputusan berpatroli itu adalah keputusan yang buruk. Yayo yang sedang ada di dapur mendengar suara dari depan rumahnya, friend. Saat Yayo itu mau ngecek, ternyata sudah ada beruang yang masuk ke dalam rumahnya. Dan beruang itu mengendap-endap melewati penjaga yang ada di depan rumah, friend. Di situ Yayo coba melarikan diri, tapi anak keduanya itu kesandung dan jatuh. Akhirnya beruang itu langsung menyerang anak kedua Yayo lalu gigit punggungnya, friend. Karena mendengar suara teriakan dari dalam rumah, salah satu warga itu ngecek masuk ke dalam rumah, friend. Dan sampai di situ dia kaget karena udah ada beruang di situ yang lagi nyerang anak Yayo. Karena ada orang yang masuk, beruang itu langsung merubah target ke warga tadi. Akhirnya warga itu juga kena pukul punggungnya sama si beruang itu, friend. Setelah beruang ini memukul warga, dia itu melanjutkan untuk menyerang anak ketiga Yayo. Gak cuman itu, beruang ini juga menyerang wanita hamil yang lagi tidur di kamar satunya, friend. Dan wanita itu tewas bersama bayi yang ada di kandungannya. Tapi untungnya Yayo ini berhasil melarikan diri. Lalu dia itu ngabarin ke semua warga yang patroli dan akhirnya semua menuju ke rumah keluarga Miyuki. Di situ mereka berencana untuk menangkap beruang ini. Jadi mereka itu dibagi 2 kelompok. Yang satu berjaga di bagian belakang rumah, yang satunya berjaga di depan rumah, friend. Setelah itu akhirnya beruang itu keluar lewat depan rumah. Tapi karena mungkin udah ketakutan dengan bentuk beruang yang besar, para warga ini akhirnya nggak nangkep beruang tapi malah ngasih jalan, friend. Nah, akhirnya lagi-lagi beruang itu pergi. Dan di rumah itu yang tertinggal adalah jasad dan darah yang berceceran, friend. Karena Miyuki, seorang bapak ini melihat anak-anaknya yang tewas mengenaskan, akhirnya dia ini mencoba untuk menghubungi seorang pemburu profesional bernama Yamamoto Heikichi. Miyuki ini menjelaskan tentang kejadian yang dialami dan Heikichi itu langsung bilang kalau beruang ini adalah Kisakage. Dan ternyata beruang ini udah menewaskan 3 wanita sebelum menyerang pemukiman Rokusensawa ini. Tapi friend, sayangnya Heikichi itu menolak untuk membantu warga di Rokusensawa. Alasannya karena dia udah menukar senjatanya dengan alkohol. Mungkin dia pecandu ya, friend. Dan intinya dia itu udah gak punya senjata gitu, friend. Tapi para warga yang ada di Rokusensawa itu gak tinggal diem, friend. Mereka itu mengajukan permintaan ke pemerintah setempat untuk memburu beruang yang mengerikan tadi. Akhirnya, tim penembak jitu dibentuk
Dan akhirnya karena bujukan dari pejabat tinggi, Heikichi itu mau ikut serta, friend. Lanjut, pada tanggal 13 Desember 1915, beruang ini balik lagi, friend, di rumah keluarga Ota. Dia mengobrak-abrik rumahnya, mengambil cadangan makanan di situ, tapi dia itu langsung pergi. Malamnya, tim pemburu menemukan Kesakage tadi, friend. Dan mereka itu mencoba menembak, tetapi masih bisa selamat beruangnya, friend. Nah, akhirnya sebuah tim kecil yang dipimpin sama Yamamoto Heikichi ini mencoba ngikutin jejak darah dari beruang yang tertembak tadi, friend. Tinggal cerita, akhirnya beruang itu ketemu di bawah pohon oak. Lalu akhirnya sang pemburu profesional, si Yamamoto Heikichi ini menembak beruang tadi tepat di jantungnya. Lalu akhirnya beruang ini tewas. Para penduduk Rokusensawa ini akhirnya meninggalkan pemukiman itu, friend, karena mereka itu takut kalau ada serangan lain yang serupa dan bahkan lebih ganas lagi. Tapi, friend, belakangan diduga serangan beruang ini dikarenakan dia bangun lebih awal dari hibernasi dan lapar, jadi beruang ini lebih agresif. Tapi ada juga yang bilang kalau pembukaan pemukiman baru itu mengganggu dan mengancam habitat beruang yang ada di situ. Jadi area beruang untuk mencari makan itu terasa terganggu. Dan ada fakta yang relate tentang kejadian ini, friend. Jadi beruang itu nggak bakal ganggu manusia kalau habitatnya itu nggak terancam atau terganggu. Berarti besar kemungkinan kalau hewan ini merasa terganggu karena adanya pemukiman baru di daerah ini, kan. Ditambah mungkin juga waktu itu beruang sedang bangun dari hibernasi lebih awal, jadi dia ngerasa lapar dan lebih agresif. Kalau menurut kalian gimana, friend? Kalian boleh kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Itu tadi kisah tentang beruang yang menjadi pembunuh berantai. Makasih banyak udah ngikutin dari awal sampai akhir. Bagi yang belum subscribe, boleh banget subscribe sekarang juga dan share cerita ini ke teman kalian. Bagi kalian yang suka video ini, boleh banget tekan tombol like-nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.